Presiden Indonesia ke-8, Prabowo Subianto, harus saya akui ini presiden bertangan besi. Tapi bukan tangan besi pada rakyatnya, bukan pula pada pembantunya. Namun presiden ini bertangan besi pada oligarki yang merupakan hulu dari seluruh paradoks Indonesia. Negara yang kaya raya tapi rakyatnya dibiarkan miskin. Sampai hari ini, Prabowo Subianto adalah satu-satunya presiden Indonesia yang berani menatap langsung realita yang paling pahit, paling menakutkan, dan paling lama dihindari, yaitu bahwa Indonesia sampai ke ubun-ubun dikeruk dan dikuasai segelintir oligarki serakah yang selalu memakai tangan orang lain untuk mencuci tangannya sendiri. Dan sejak deklarasi Indonesia kembali ke pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 melalui lahirnya PT Danantara Sumber Daya Indonesia, pada 20 Mei 2026, deklarasi ini menimbulkan turbulensi yang dihadapi pemerintahan semakin kencang. Ini bukan kebetulan, justru karena langkah itu mengenai sasaran. Saya mengidentifikasi 3 kelompok yang menentang niat Prabowo Subianto untuk mengembalikan kekayaan negeri ini ke tangan rakyat. Siapa saja mereka? Tier pertama, oligarki lokal dan globalis. Dua entitas ini minoritas tapi menguasai mayoritas. Kaum 1% yang selama puluhan tahun menikmati keruhnya pengelolaan negara dan menundukkan infrastruktur negara pada kekuatan kapital. Oligarki lokal menikmati sistem yang bobrok. Mereka hidup dari penyelenggaraan negara yang korup seperti oknum aparat keamanan, bea cukai, imigrasi, dan lainnya. Mereka beli kekayaan negara dengan harga murah di dalam negeri, lalu jual mahal di luar negeri. Katakanlah dari 300% keuntungan, sekitar 10% mereka siapkan untuk pengamanan, 20% untuk negara, dan sisanya ditaruh dan diputar lagi di luar negeri. Atau oligarki lokal ini menyelundupkan sumber daya alam Indonesia dan hanya melaporkan sebagian kepada negara. Nah, kalau si globalis berbeda tipis. Mereka menikmati kekayaan negeri ini melalui mekanisme pasar terbuka, di mana Indonesia tunduk pada aturan main mereka. Kita yang memproduksi komoditas mahal itu, tapi kita juga yang dipaksa menjualnya murah ke pasar global. Semakin Indonesia telanjang, semakin mudah mereka mengeksploitasinya. Tier kedua, middleman. Infrastruktur negara yang sudah disusupi dan digemukkan oleh keserakahan ini. Persentase mereka cukup kecil, tapi cukup juga untuk memperkaya diri, menyekolahkan anak-anak mereka ke luar negeri, dan menyimpan aset di luar negeri atas nama orang lain atau mungkin atas nama selingkuhannya. Kalau tier pertama adalah penjahat yang sesungguhnya, maka tier kedua adalah pengkhianat bangsa. Karena mereka punya kekuasaan di dalam sistem pemerintahan dan mereka pakai kekuasaan itu untuk kepentingan mereka sendiri. Walaupun mereka tahu betul bahwa yang mereka lakukan adalah kejahatan terhadap bangsanya sendiri. Tier ketiga, pion. Dan inilah yang paling miris bin menyedihkan. Sebagian mahasiswa, sebagian NGO, sebagian kelompok masyarakat yang ikut menikmati remah-remah dari keserakahan ini, tanpa sadar bahwa mereka sedang dijadikan martir oleh tier pertama dan tier kedua. Mereka berteriak di jalan, merasa ditindas, merasa dibungkam. Padahal mereka sebagai mayoritas dalam segitiga setan ini hanyalah pion yang dikorbankan. Kalau tier kedua dibeli dengan kapital, mungkin dengan dolar Singapura, namun tier ketiga jauh lebih murah. Mereka cukup dibeli dengan idealisme utopis, tak perlu rumah mewah, tak perlu mobil Eropa, hiburan kelas atas. Mereka cukup eksploitasi idealisme mereka lalu cuci otaknya dengan nilai-nilai neoliberalisme, yaitu kebebasan individu sebagai puncak segalanya, demokrasi liberal tanpa batas, sampai agenda-agenda asing untuk jati diri bangsa ini. Dan disinilah ironi terbesarnya. Apa yang diperjuangkan sebagian mahasiswa ini bahkan tidak menyentuh apa yang benar-benar diinginkan rakyat.
Jangankan rakyat luas, lihat saja jawaban spontan seorang anak yang ditanyai kenapa ia ada di lokasi demo. Apa? Boleh foto nggak? Oh, boleh. Tapi kalian mesti kasih tahu dulu apa yang kalian perjuangin nih di demo hari ini. Saya pengen nonton dong bang. Pengen? Supaya MBG nggak dihapus bang. Oh, MBG. Oh, malah kalian dukung MBG ya? Oh, ini yang ngerasain MBG nih guys. Ia hanya ingin satu hal, agar makan bergizi gratis tidak dihentikan. Sementara di sebelahnya, mahasiswa paling intelektual dengan iPhone di tangan kanan dan kopi Mont Blanc di tangan kiri, serta menggunakan alma mater kebanggaan di badannya, menafikan bahwa anak-anak itu butuh makan dari negara untuk mengisi perut kosong mereka saat belajar. Siapa sebenarnya yang mewakili rakyat di sini? Lalu pertanyaan ini perlu kita ajukan dengan jujur. Bagaimana idealisme dan intelektualitas seorang mahasiswa bisa berakhir menjadi profesi mengais rupiah dan ketenaran semata dari memaki presiden, memaki para pembantunya, bahkan memaki rakyat Indonesia sendiri. Saya tidak akan sebut nama, karena yang penting bukan orangnya, yang penting itu polanya. Pola di mana memaki negara berubah menjadi mata pencaharian. Di mana semakin keras hujatan, semakin deras panggung dan cuan yang mengalir. Pola di mana kritik tidak lagi punya tujuan memperbaiki, tapi sekedar menjadi konten yang menghidupi. Dan pola itu tidak muncul sendiri, ia dipelihara oleh pihak-pihak yang kalah dan masih belum bisa move on dari kontestasi pemilu, oleh oknum yang kehilangan akses kekuasaan, oleh oknum NGO yang pemikirannya sesat. Bagi oligarki lokal, liberalisme tidak mengganggu, karena semakin terbuka pasar, semakin deras cuan. Bagi globalis pun sama, semakin Indonesia telanjang, semakin mudah dieksploitasi. Tapi kali ini presidennya bernama Prabowo Subianto dan tiba-tiba ketiga tir ini tercekik bersamaan. Kenapa tercekik semua? Karena tir pertama menggerakkan tir kedua dan tir kedua menggerakkan tir ketiga. Satu rantai dan ketika rantai itu diputus di hulunya seluruh rantai ini tersentak. Ada yang tercekik kapitalnya dan ada yang tercekik idealismenya. Kali ini keserakahan mereka berhadapan dengan presiden yang bertangan besi pada oligarki. Presiden yang akan melakukan apapun untuk mengembalikan kekayaan negeri ini kepada rakyatnya. Presiden yang tidak gentar pada tekanan oligarki, oposisi, oknum deep state, bahkan tidak gentar disebut musuh oleh mereka yang merasa terancam, selama itu untuk mensejahterakan rakyat, untuk mengisi perut anak-anak Indonesia, dan untuk membongkar sistem yang terlalu lama berselimut kabut keserakahan. Kadang saya berhenti dan mencoba merasakan betapa berat perjuangan ini. Saya menonton pidato Prabowo Subianto tahun 2004. Kekayaan yang begitu melimpah, tetapi rakyatnya setelah sekian puluh tahun merdeka masih miskin, saudara. Jawab oleh pejabat-pejabat yang menguasai. 22 tahun yang lalu dan beliau sudah mengatakan hal yang sama persis. Paradoks Indonesia. Kekayaan yang hanya dinikmati segelintir orang. 22 tahun dan akhirnya ketika beliau diberikan kesempatan memegang kemudi kapal besar bernama Indonesia ini, apa yang sudah ia identifikasi pada tahun 2004 justru sudah menggerogoti lebih dalam ke sistem dan budaya bangsa kita. Tapi saya percaya bagi seorang warrior of the light seperti Prabowo Subianto tidak ada kata mundur. Saya percaya kalaupun harus menyerahkan jiwa dan raganya untuk rakyat Indonesia, ia akan lakukan demi membawa kapal besar bernama Nusantara ini menjadi negara yang makmur, negara yang terhormat. Maka di episode ini, pesan saya bukan hanya untuk oligarki lokal, bukan hanya untuk globalis, partai oportunis, dan oknum pengkhianat bangsa, tapi untuk semua pemuja paham neoliberalisme yang menggerogoti negeri ini. Bertobatlah. Negeri ini tidak akan kalah oleh pemikiran busuk dan keserakahan kalian. Karena akan selalu lahir Prabowo-Prabowo lain yang patriot, yang loyal pada negara ini, yang tidak menghamba pada dolar kalian. Dan untuk teman-teman mahasiswa,
Tanyakan pada diri kalian sendiri. Apakah demi keseksian liberalisme di kampus yang membuat kajian kalian terasa sophisticated, kalian rela menggadaikan masa depan bangsa ini? Apakah gerakan yang kalian bawa atas nama rakyat itu benar-benar suara hati nurani rakyat? Tidakkah ada ruang bagi kalian untuk mendengar sekedar suara anak-anak yang hanya minta diberi makan setiap hari? Apa dasar kalian, apa kontribusi kalian sehingga merasa paling berhak menuntut atas nama rakyat, sementara di saat bersamaan rakyat yang kalian klaim itu hanya minta satu hal, makan dari negara ini untuk perut kosong anak-anak mereka. Tentu ini bukan untuk semua mahasiswa. Saya percaya masih banyak mahasiswa yang berpikir rasional, yang menginvestasikan waktunya untuk kemajuan negeri ini. Apalagi mata kita kian terbuka. Lihat insiden di UGM ketika sebagian mahasiswa yang mengaku paling demokratis justru membubarkan diskusi yang notabene-nya adalah jantung dari demokrasi itu sendiri. Lalu dengan arogan mereka menentang setiap premis pemerintah dan melabeli pemerintah otoriter dan pemerintah membungkam suara mahasiswa. Pertanyaan saya dan pertanyaan setiap orang yang masih berpikir jernih. Kalau pemerintahan ini otoriter, bagaimana mungkin gerakan seperti yang kalian lakukan masih bisa eksis, bahkan disorot dan disebarkan kemana-mana? Kalau pemerintahan ini membungkam, bagaimana mungkin diskusi publik di kampus dibuka begitu lebar? Saking lebarnya sampai komplotan arogan itu bisa menyusup dan berbuat onar. Bukankah justru itu bukti bahwa pemerintahan ini demokratis? Bukankah dari diskusi kita menemukan tesa dan antitesa lalu membiarkan mahasiswa berpikir sendiri mana yang benar, mana yang sesuai fakta, dan mana yang sesuai data? Saya paham sekarang. Justru itu yang kalian takutkan, bukan? Kalau mahasiswa lain terpapar fakta dan data, maka propaganda kalian runtuh dan solusinya cuma satu, bubarkan diskusinya. Tapi menurut saya, Prabowo Subianto justru terlalu lembut, terlalu lunak pada rakyatnya. Karena beliau ingin menyelesaikan masalah ini dari hulunya. Prabowo bertangan besi, memang bertangan besi, tapi hanya pada oligarki lokal dan globalis neoliberal. Mereka yang menyiramkan dana seperti bensin ke oknum infrastruktur negara, ke partai politik, ke NGO agar pemerintahan ini goyah dan keserakahan mereka kembali berjaya. Sekali lagi, bertobatlah. Kasih ulti dengan bukti.